Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di mata kuliah Teknik Pondasi. Pada bagian kali ini kita akan mempelajari tentang kapasitas dukung tiang pada tanah granuler. Sebelumnya sudah kita pelajari kapasitas dukung tiang secara umum. Kapasitas dukung tiang secara umum, kapasitas dukung ultimate-nya sama dengan tahanan ujung tiang ditambah dengan tahanan gesek tiang dikurangi dengan berat sendiri tiangnya, atau kalau kita uraikan lebih lanjut, tahanan ujung sama dengan AB dikalikan dengan komponen tahanan ujung satuan dari tiang ditambah dengan luasan selimut tiang dikalikan dengan komponen gesekan sekitar selimut tiang dikurangi dengan berat sendiri pondasi, atau dalam bentuk grafis seperti ini, kapasitas dukung ultimate arahnya ke bawah kan ditahan oleh kapasitas dukung ujung tambah kapasitas gesekan dikurangi dengan berat sendiri dari tiang. Sebagaimana kita ketahui, untuk tanah kohesif, untuk tanah granuler, maka nilai kohesinya sama dengan 0. Dan nilai sudut gesek internalnya ada, sehingga untuk komponen tahanan ujungnya karena kohesi sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, maka CNC-nya ini akan sama dengan 0. Sekarang kita tinggal mempunyai dua komponen untuk tahanan ujung, yaitu PBNQ dan 0,5 gamma DN gamma. PB itu adalah tekanan vertikal efektif atau tekanan overburden sampai di bawah dasar tiang, sehingga nanti untuk nilai PB adalah fungsi dari panjang dari tiang. Seperti kita ketahui bahwa panjang tiang itu sangat lebih besar daripada diameternya, sehingga apabila kita menghitung PBNQ dan hitungan 0,5 gamma DN gamma karena panjang tiang lebih panjang daripada diameternya, maka nilai suku persamaan ketiga ini akan sangat kecil sehingga bisa kita abaikan. Kemudian untuk komponen gesek terdiri dari AS, kohesi, dan komponen gesekan. Karena kohesinya sama dengan 0, maka komponen tahanan gesek hanya terdiri dari komponen gesekan saja, dikurangi dengan berat sendiri. Baiklah, kita akan meninjau lebih lanjut tentang kapasitas dukung tiang pada tanah granuler. Jadi, seperti slide sebelumnya, pada tanah granuler kita ketahui bahwa kohesinya sama dengan 0, dan dia punya sudut gesek internal, sehingga QU persamaan umumnya QU sama dengan QB plus QS dikurangi WP, di mana QB-nya sama dengan AB dikalikan dengan FB, tahanan ujung satuan. Tahanan geseknya terdiri dari luas selimut yang dikalikan dengan tahanan gesek satuannya dikurangi dengan berat sendiri dari tiang, di mana FB-nya sama dengan PB dikali NQ dan FS-nya sama dengan KD P0 tangen delta. Akibat sulitnya memperoleh tanah tak terganggu pada tanah granuler, maka biasanya pada tanah pasir dilakukan pengujian langsung di lapangan. Dari pengujian langsung di lapangan itu kita juga bisa memperoleh nilai parameter kuat geser tanahnya, yaitu nanti kita ambil dari korelasi empiris dari hasil pengujian dari SPT atau dari sondirnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis tahanan ujung tiangnya. Yang pertama, bahwa kapasitas dukung tiang pada pondasi dangkal, jadi untuk FB adalah kita ambil dari kapasitas dukung kapasitas dukung ultimate untuk pondasi dangkal. Sedangkan yang kita aplikasikan di sini adalah untuk pondasi dalam. Ternyata ada beberapa asumsi yang digunakan bahwa kalau dalam pondasi dangkal umumnya didasarkan pada keruntuhan geser umum atau general shear failure, sedangkan pada keruntuhan ujung tiang biasanya yang terjadi adalah keruntuhan geser lokal atau
keruntuhan geser penetrasi. Dan untuk mengevaluasi metode keruntuhan ini diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi selain dari nilai komponen kuat gesernya juga diperlukan komponen dari kompresibilitasnya. Sedangkan dalam persamaan kapasitas dukungnya yang kita pertimbangkan hanya komponen kuat gesernya saja. Kemudian jika keruntuhannya modelnya keruntuhan geser lokal dan keruntuhan geser penetrasi, maka kita akan sulit menentukan tegangan ultimate dari tiangnya, sehingga yang di sini yang kita lakukan adalah penentuannya berdasarkan pada penurunannya, bukan pada tegangan ultimate maksimum dari keruntuhannya. Kemudian karena model keruntuhannya berbeda, maka sering didasarkan pada kriteria tadi berdasarkan penurunannya. Kemudian dalam memilih sudut gesek internal biasanya bervariasi terhadap tegangan efektifnya. Jadi kalau semakin ke bawah harusnya tegangan efektifnya semakin besar, sehingga nanti untuk pemilihan berapa sudut gesek internalnya harus dilakukan dengan cara hati-hati. Kita akan menguraikan satu persatu untuk tahanan ujung ultimate-nya. Jadi tahanan ujung ultimate sama dengan luas dari dasar tiang dikalikan dengan tahanan ujung satuannya. Di mana tahanan ujung satuannya sama dengan tekanan vertikal efektif sampai ke dasar tiang dikalikan dengan NQ-nya. Kemudian karena sulit memilih besarnya P akibat pengaruh pemancangan tiang, karena karena kapasitas dukung tiang yang dipancang dalam tanah pasir tidak padat dapat menjadi 2 kalinya akibat pengaruh pemancangannya. Jadi sudut gesek internal tanahnya bisa berubah setelah pemancangan. Biasanya sudut gesek internal kita peroleh dari hasil pengujian NSPT. Oleh karena itu, PEC mempropos bahwa P setelah pemancangan akan berubah sebagaimana yang diusulkan oleh persamaan Kisida. P sama dengan akar 20 dikali N SPT ditambah dengan 15 derajat. Faktor kapasitas dukung NQ tergantung pada rasio kedalaman penetrasi tiang terhadap diameter dan pada sudut gesek internal tanah. Sudut gesek dalam tanah umumnya diambil nilai N dari nilai N SPT. Sehubungan dengan P dan nilai N yang disarankan oleh PEC et al. Ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi apabila hasil dari NSPT di dasar tiang kita ketahui sama dengan 20, maka P yang kita gunakan adalah ini. Jadi sekitar 33 derajat. P-nya 33 derajat, P yang ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa NQ-nya. Kemudian pada tanah lempung, tegangan vertikal di dekat tiang sama dengan tekanan overburden. Sedangkan pada tanah granuler, tegangan vertikal di dekat tiang itu lebih kecil daripada tekanan overburdennya. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai tahanan ujung satuan dan tahanan gesek satuan. Hasil penelitian FESIC pada tiang berdiameter 10 cm pada tanah pasir menunjukkan bahwa tahanan gesek dinding dan tahanan ujung tiang tidak mesti bertambah dengan kedalaman dan nilainya konstan pada kedalaman tertentu. Hal ini disebabkan karena tekanan overburden efektif konstan pada kedalaman kritis kira-kira 10-20 kali diameter dari tiangnya. Sehingga dari hasil uji FESIC ini beberapa peneliti menyarankan adanya yang konsep kedalaman kritis atau ZC, di mana tahanan ujung satuan dan tahanan gesek satuan pada kedalaman tersebut yaitu konstan, di mana lokasi Z kedalaman kritis itu yaitu pada kedalaman 10 kali diameter tiang sampai 20 kali diameter tiang. Jadi hasil penelitian FESIC dinyatakan seperti ini. Kalau ini sumbu X, sumbu Y-nya adalah panjang tiang, sumbu X-nya adalah tahanan gesek rata-rata, maka pada kedalaman tertentu untuk tanah pasir yang tidak padat, dia tahanan geseknya tetap setelah mencapai panjang tiang tertentu, tahanan geseknya tetap. Ini untuk pasir sedang,
dan ini untuk pasir yang padat. Jadi dia tidak bertambah dengan kedalaman. Kalau ini kurva untuk tahanan ujungnya, ya, FB-nya. Di sini kita ketahui bahwa FB pada kedalaman tertentu, FB-nya akan tetap. Jadi FB itu tidak meningkat dengan kedalaman. Namun dari hasil pengamatan di lapangan oleh Tomlinson menyatakan bahwa asumsi tahanan ujung tiang konstan pada kedalaman 10 sampai 20 D ini dikatakan terlalu hati-hati, sehingga bahwa tahanan ujung satuan tidak konstan dan berkurang dengan kedalaman, hanya kenaikannya tidak berbanding langsung dengan kedalaman tanah pasir yang kepadatannya seragam. Jadi guna memperhatikan perbedaan hasil hitungan dengan hasil pengamatan, beberapa metode analisis telah dibuat dengan batasan tahanan ujung maksimum dan tahanan gesek maksimumnya. Jadi nanti ada batasan di mana tahanan ujung maksimumnya tidak boleh melebihi nilai tertentu. Untuk komponen tahanan gesek satuan, seperti yang telah kita ketahui, tanah granular lolos air, maka hitungannya harus didasarkan pada tinjauan tegangan efektifnya. QS sama dengan AS dikali FS, di mana FS-nya sama dengan CD aksen ditambah KD P0 aksen tangen PD aksen. PD itu sama dengan delta, artinya sudut gesek antara tanah dengan dinding dari tiangnya. Sedangkan kohesinya sama dengan 0, sehingga komponen Fs sekarang hanya terdiri KD P0 aksen tangen PD. Di mana Fs-nya sama dengan KD P0 aksen tangen delta adalah tahanan gesek per satuan luas. Jadi satuannya nanti kilonewton per meter persegi. Deltanya adalah sudut gesek antara dinding dengan tanahnya. Kemudian AS luas selimut tiang. P0-nya adalah tekanan overburden efektif yang nilainya biasanya sebanding dengan kedalaman tiangnya, di mana kalau kedalaman tiangnya masih di bawah kedalaman kritis dan nilainya akan konstan setelah mencapai kedalaman kritisnya. Saat tiang dipancang pada tanah granuler, gerakan tiang dan getaran yang timbul menyebabkan tanah pasir memadat. Kenaikan kepadatan tersebut juga menaikkan sudut gesek dalam tanah. Jadi sudut gesek internal efektifnya akan bertambah, sehingga KD ini komponen yang kita ketahui KD, nilainya akan berkisar antara komponen tekanan tanah aktif sampai komponen tekanan tanah pasif. Jadi batas atas dari tekanan tanah lateral setelah pemancangan tiang adalah Kp, di mana Kp-nya sama dengan tangen kuadrat 45 plus Pi per 2. Namun demikian, kenaikan tegangan yang tinggi di sekitar tiang ini hanya berpengaruh pada jarak kira-kira 3 sampai 4 kali diameter tiangnya. Penyesuaian tegangan rangkak atau creep secara perlahan-lahan akan mereduksi tekanan tanah tersebut yang nilainya kira-kira sedikit lebih besar dari Ka. Untuk itu, Jacky menyarankan adanya nilai K0, yaitu 1 minus sin Pi per 2, di mana tipikal nilai K0 untuk berbagai tanah pasir seperti dalam tabel berikut ini. Bila tiang dibuat meruncing ke bawah, jadi kadang-kadang tiang dibuat diameter tiang tidak seragam tapi meruncing ke bawah, yang dimaksudkan agar memudahkan dalam pelaksanaan pemancangan, maka tahanan geseknya menjadi dikalikan dengan Fw. Fw adalah faktor untuk pengaruh bentuk tiang yang meruncing. Jadi tinggal kita tambahkan, kalikan dengan Fw. Ini adalah AS, ini Fs. Nilai KD untuk tiang pancang pada tanah granuler menurut Mansur dan Hunter 1970, nilai KD-nya berkisar untuk tiang baja berkisar antara 1,4 sampai 1,9, tiang pipa baja 1 sampai 1,3 dan seterusnya. Kemudian nilai KD tangen delta berkisar antara 0,3 untuk pasir longgar dan 1 untuk pasir padat. Jadi nilai ini KD tangen delta nilainya antara 0,3 sampai 1.
Hitungan kapasitas dukung tiang pada tanah pasir seperti yang disarankan oleh FESIK sehubungan dengan adanya batas tegangan gesek maksimum dan tahanan ujung maksimum yang digunakan. Sebagai contoh, McClellan menyarankan bahwa untuk pi 30 derajat NQ-nya 41, KD-nya 0,7 untuk tiang desak dan KD-nya 0,5 untuk tiang tarik, sehingga nanti kita gunakan tahanan gesek maksimum. Jadi jika nanti dari hasil perhitungan tahanan geseknya melebihi angka 108 kg per cm persegi atau lebih dari 107 kN per meter persegi, maka yang kita pakai adalah nilai ini. Jadi nilai tahanan gesek satuan yang kita hitung, nilainya tidak boleh melebihi nilai yang ini. Begitu juga untuk tahanan ujung satuan. Tahanan ujung satuan nilai maksimumnya adalah 108 kg per cm persegi atau 10.700 kN per meter persegi. Jika hasil hitungan kita FB-nya melebihi nilai ini, maka yang kita gunakan adalah nilai yang ini. Sebagai bagian akhir dari materi kita, dapat kita simpulkan bahwa kapasitas dukung ultimate tiang terdiri dari tahanan ujung ditambah dengan tahanan gesek dikurangi dengan berat sendiri tiang, di mana tahanan ujungnya merupakan fungsi dari AB dikalikan dengan FB, AS dikalikan dengan FS dikurangi selimut tiang. Karena tanah granuler tidak punya kohesi, maka QU-nya tinggal AB PBNQ plus AS KD P0 aksen tangen delta dikurangi dengan berat sendiri dari tiangnya. Itu adalah persamaan umum untuk kapasitas tiang panjang pada tanah granuler. Selanjutnya akan kita pelajari berbagai macam teori untuk menentukan berapa kapasitas dukung ultimate-nya. Jadi kita akan belajar mempelajari 5 teori. Yang pertama dari Paulus Davis, kemudian dari US Army Corps, kemudian dari Coyle and Castello, dari Kulhawi, dan dari metode B untuk menghitung kapasitas dukung tiang panjang pada tanah granuler. Untuk sesi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.